Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin warzuqna wa anta khairur raziqin warzuqna wa anta khairur raziqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita insyaallah kita akan mengaji surat 18 ayatnya 50. Kertasnya mana? 18:50 ya. Para ibu-ibu yang untuk ibu kompleks pengajian PLN ya insyaallah dapat berkah dari Allah, dan kita yang hadir ini dapat berkah dari Allah. Allah selamatkan kita dari penyakit apapun juga. Allah berikan kepada kita kemudahan dalam urusan apapun juga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surat 18 ayatnya 50 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum adu bi'saliz zalimina badala. Sadaqallahul azim. Silakan siapa yang baca? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka ia mendurhakai perintah Tuhannya. Patutkah kamu mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain daripadaku? Sedang mereka adalah musuhmu. Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim. Shadaqallahul azim. Ya. Jadi kita lihat kalau ayat ini, jadi ingatlah ketika kami itu Allah berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Jadi manusia itu makhluk yang mulia sekali. Allah merintahkan pada malaikat untuk sujud kepada nenek moyang kita, Nabi Adam. Nah, malaikat semuanya sujud. Mereka sujud. Tapi ada yang nggak mau sujud, iblis. Nah, iblis ini siapa dia ini? Dia adalah dari golongan jin. Jin. Di alam sana dulu namanya iblis. Begitu dia turun ke dunia namanya jin. Nah, turun ke dunia dia ada yang baik, jin Islam. Ada yang buruk, ya jin kafir. Nah, maka Allah katakan maka ia mendurhakai perintah Allah. Jadi iblis itu mendurhakai perintah Allah. Patutkah kamu mengambil dia dan turunannya sebagai pemimpin selain daripada Allah? Jadi pantas nggak sih kita ngambil pemimpin kita itu jin, iblis sebagai pengganti Allah, dan juga anak cucu keturunannya. Berarti dia punya anak cucu keturunan, anak pinak. Ya nggak pantas lah. Dia juga mendurhakai Allah juga. Atau kita mau jadikan pemimpin bagi kita, ya kita makin hancur. Sedangkan mereka itu adalah musuhmu. Ya musuh kita. Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim. Jadi banyak sekali kan ayatnya. Dia adalah musuh.
Inna syaitan lakum aduwwum mubin. Syaitan itu musuh yang nyata. Nah, syaitan itu sifat. Jadi kalau jin yang jahat namanya syaitan. Manusia yang jahat namanya syaitan juga. Jadi kalau dia syaitan kita jadikan pemimpin kita, ya salah lah kita. Jadi pemimpin kita siapa? Allah. Bukunya mana Quran. Nah, Allah katakan, pantas nggak sih kita menjadikan dia sebagai pemimpin kita ikuti dia. Coba kita lihat kalimat satunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ard wala khalqa anfusihim wa ma kuntum muttahidal mudallina aduda. Sadaqallahul azim. Siapa lagi yang lain? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tidak menghadirkan mereka iblis dan anak cucunya untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi, dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri. Dan tidaklah aku mengambil orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong. Shadaqallahul azim. Nah, jadi Allah katakan aku Allah tidak menghadirkan mereka iblis dan anak cucunya itu untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi. Tidak pula penciptakan diri mereka sendiri. Tidak aku mengambil orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong. Ya masa Allah katakan, kamu mau minta tolong sama dia. Sedangkan dia sebagai penciptaan, saya ciptakan dirinya aja, itu nggak hadir. Ciptakan manusia, ciptakan lain umi, dia nggak hadir. Kamu jadikan dia sebagai penolong bagi kamu. Ya nggak wajar lah. Mendingan kita minta tolong langsung kepada Allah aja. Dia itu dijadikan musuh. Makanya kalau kita ngaji, kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan setan terkutuk. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan setan terkutuk. Kalau kita belum sholat, sebelum Allah Akbar, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayah turun. Ya Allah, aku berlindung dengan kehadiran syaitan, aku berlindung dengan bisikan-bisikan syaitan yang jahat itu. Mau jadikan dia kita sebagai pelindung kita, wah hancur leburlah. Nah, makanya Allah katakan di ayat 52-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma yaqulu nadu syuraka'i alladzina za'amtum fada'awhum falam yastajibu lahum wa ja'alna bainahum mawbiqa. Sadaqallahul azim. Silakan yang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah akan hari yang ketika itu dia berfirman, serulah olehmu sekalian sekutu-sekutuku yang kamu katakan itu. Mereka lalu memanggilnya, tetapi sekutu-sekutu itu tidak membalas seruan mereka. Dan kami adakan untuk mereka tempat kebinasaan neraka. Shadaqallahul azim. Jadi ingatlah Allah akan hari ketika itu, dari kiamat Allah berfirman, serulah olehmu sekalian sekutu-sekutuku selain daripada Allah itu, yang kamu anggap sekutuku itu, yang kamu sekutukan dengan aku itu, coba panggil dia. Maka mereka itu memanggilnya, tetapi sekutu-sekutu itu tidak membalas seruan kamu. Dan kami tidak akan adakan untuk mereka itu tempat lain kecuali kebinasaan. Jadi orang yang minta kepada selain daripada Allah itu,
Jadi anggap tadi itu dianya binasa, kita juga binasa juga. Nah ini Allah jelaskan, jangan sampai nanti di hari kiamat nanti baru kamu, ya Allah kalau tahu begini. Ya Allah kalau jadinya begini, tapi apa jadinya kalau sudah di akhirat nanti? Udah nggak bisa berbuat apa-apa. Makanya sampai-sampai Allah katakan nanti orang-orang yang berdosa, yang tidak pernah bertobat, tidak pernah kembali kepada jalan Allah itu. Coba kita lihat ayat 53-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wara'al mujrimuna an-nara fadhannu annahum muwaqi'uha wa lam yajidu anha masrifa. Allahul Silakan yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang berdosa melihat neraka, maka mereka meyakini bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya dan mereka tidak menemukan tempat berpaling daripadanya. Shadaqallahul adzim. Ya. Jadi orang-orang yang berdosa, siapa juga orang yang berdosa, yang selama hidup di dunia ini berdosa, sampai mati juga tidak pernah tobat, sampai mati nggak kembali ke jalan Allah. Kalau kamu tahu, Allah katakan orang berdosa itu nanti, setelah mereka melihat neraka jahanam, maka mereka meyakini bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya. Dan mereka tidak menemukan tempat berpaling daripadanya. Nggak bisa lagi berlindung, nggak bisa lagi bersembunyi, udah di depan mata api neraka. Mau bisa balik lagi ke dunia, nggak bisa lagi. Dunianya udah nggak ada. Nah, jadi Allah ceritakan ini supaya nanti kita di hari kiamat nanti, jangan kita penyesalannya setelah nanti. Dan apa yang Allah ceritakan di Quran ini semuanya benar semua. Benar semua. Tidak ada yang tidak benar. Nah makanya Allah katakan supaya kamu itu selamat, nggak ada jalan lain kecuali ngaji. Perhatikan isi Al-Quran itu. Kamu amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah selamat. Selamat ya. Nah karena iman orang itu kadang-kadang yazid naik. Kadang-kadang turun. Makanya untuk supaya stabil, syukur-syukur kalau kita naik ngaji. Tapi kalau dia nggak ngaji, ya bisa turun. Bisa turun. Karena setan itu kan pengalamannya sejak dari Nabi Adam. Menggoda orang, menjerumuskan orang. Nabi pun dijerumusin. Nabi Adam kan. Untung Nabi Adam cepat. Dia maafkan wahai poldi, Allah marah, tobat, nah selamatkan. Jadi pengalamannya itu luar biasa itu. Kalau kita nggak berlindung kepada Allah, waduh gawat. Nah makanya Allah katakan di ayat yang 54-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nas min kulli masal. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Shadaqallahul adzim. Silakan. Silakan Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan. Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Masya Allah. Makanya Allah katakan dan sungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia Al-Quran ini. Bermacam-macam contoh perumpamaan. Macam-macam. Contoh orang musyrik, contoh orang kafir. Dibikin contoh. Contoh kebaikan, satu.
tumbuh menjadi 7, isinya 100. Ucapan yang baik, sama kayak pohon rindang besar, akarnya sampai ke atmosfer bumi, buahnya terus berbuah tanpa musim. Nah, cuman sayangnya manusia itu Allah katakan makhluk yang paling banyak membantah Allah, membantah kebenaran. Itu aja sayangnya. Padahal Allah itu udah maha baik, maha penyelamat. Yang mana baik, maha penyelamat, nggak ada dosa nggak diampuni. Sebesar apapun juga, selama dia balik ke jalan Allah. Nah, makanya Allah katakan di ayat 55-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma mana'an nasa an yu'minu idh ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatul awwalin aw ya'tiyahumul adzabu qubula. Sadaqallahul azim. Bahkan yang lain. (18:55). A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia dari beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampun kepada Tuhannya, kecuali keinginan menanti datangnya hukum Allah yang telah berlaku pada umat-umat yang dahulu, atau datangnya azab atas mereka dengan nyata. Shadaqallahul adzim. Jadi Allah katakan dan tidak ada suatu pun yang menghalangi manusia dari iman. Nggak ada. Nggak ada satupun. Ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan dari memohonkan ampun kepada Tuhannya, nggak ada juga yang bisa nolak atas ampunnya itu. Nah, kecuali memang sebetulnya siapa yang menghalangi itu dirinya sendiri. Ya kalau dirinya sendiri yang tidak mau beriman, ya bukannya Allah yang menghalangi, tapi dirinya sendiri atau setan tadi. Nah, kalau demikian, ya udah dia tinggal nanti hukum Allah yang terjadi sama diri mereka, sebagaimana juga umat-umat dahulu datangnya azab pada mereka yang nyata. Tapi kalau iman dia pelihara, kemudian ampunan dia mohon ampun terus menerus, nggak ada yang menolak ampunan Allah. Allah nggak nolaknya. Allah juga malah kalau dia tetap istiqomah dijaga oleh Allah, tapi dirinya sendiri yang tidak menjaganya. Nah, makanya sebetulnya Allah ngirim Rasul itu tidak ada lain. Rasul itu tugasnya cuma 2 yang paling penting tuh. Dia kasih kabar gembira, peringatan. Ini yang paling utamanya. Ada lagi yang lain, tapi utamanya 2 ini. Jadi Rasul yang ada di dalam Al-Quran atau Rasul yang di luar Quran. Yang misalnya yang tidak disebutkan di Quran. 2 itu aja intinya. Makanya ayat 56-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundzirin wa yujadilul ladzina kafaru bil batil yudhidu bihil haqq wattakhadhu ayati wa ma undiru huzwa. Sadaqallahul azim. Surat 18 ayatnya 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidaklah kami mengutus rasul-rasul hanyalah sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi orang-orang yang kafir membantah dengan yang batil
agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak dan mereka menganggap ayat-ayat kami dan peringatan-peringatan terhadap mereka sebagai olok-olokan. Shadaqallahul azim. Jadi alasan kami utus Rasul itu, tiada lain yang paling penting itu. Mubasyirin, kabar gembira. Makanya kalau kita ngaji itu nggak ada yang mentok. Orang berdosa diampuni, orang tobat diterima. Nggak ada yang mentok. Asal selama dia melakukan itu, diampuni semua. Berita gembira kan. Makanya nggak ada kalau yang iman bermasalah coba cari di Quran. Yang nyesal ya apa enggak. Yang nyesal itu orang kafir, yang berdosa, nggak pernah tobat, baru dia nanti nyesal di akhirat. Mau minta balik lagi ke dunia, minta balik ke dunia. Nggak bisa, nggak. Itu aja. Kalau orang yang beriman bermasalah, yang bertakwa. Nah, cuman sayang manusia itulah manusia yang kafir, yang dia membantah dengan yang batil. Jadi dia bantah yang kebenaran dari Allah itu dengan kebatilannya sendiri. Dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak dan mereka menganggap ayat-ayat kami ini peringatan-peringatan yang hanya diperolok-olok. Dia ayat Allah itu hanya diperolok-olok aja. Padahal sebenarnya Allah ngasih ayat Allah ini untuk menyelamatkan kita supaya kita ini bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Makanya orang yang paling zalim itu adalah tiada lain orang yang mengingkari ayat Allah. Udah diingatkan Allah, ya dia ingkari. Waduh, itu zalim betul itu. Coba lihat ayat 57-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadah. Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahuhu wa fi adhanihim waqra wa in tad'uhum ilal huda falan yahtadu idzan abada. Shadaqallahul azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, lalu dia berpaling darinya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya. Sungguh kami telah menjadikan hati mereka tertutup sehingga mereka tidak mau memahaminya, dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka. Kedatipun engkau Muhammad menyuruh mereka itu kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapatkan petunjuk untuk selama-lamanya. Shadaqallahul azim. Terus satu lagi. 58. Dan Tuhanmu maha mengampun, memiliki kasih sayang jika dia hendak menyiksa mereka karena perbuatan mereka. Tentu dia akan menyegerakan siksaan yang bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu tertentu untuk mendapatkan siksa yang mereka tidak akan menemukan tempat berlindung darinya. Shadaqallahul azim. Jadi Allah katakan orang-orang yang paling zalim itu diingatkan dengan ayat Allah, kemudian dia melupakan ayat Allah itu. Terus dia tadi berbuat baik, dia lupakan juga perbuatan baik itu. Maksudnya yang nggak dia kerjakan lagi. Nah, orang seperti ini udah diingatkan dengan Allah, tadinya dia baik, tadinya dia sholat, dia ibadat, terus akhirnya hilang semua. Dia lupakan semua. Jadi diganti dengan perbuatan buruk semua. Allah katakan ditutup. Hatinya ditutup, kupingnya ditutup. Gak ada orang bisa ngajak ke jalan Allah padanya itu. Kecuali hanya Allah. Nah, tapi kalau dia berarti sebetulnya petunjuk itu ya dari manusia sendiri. Dari manusia sendiri itu. Dan dia tidak akan dapat petunjuk selama-lamanya. Selama dia tidak merubah diri.
Padahal Allah itu punya ampunan. Allah itu punya kasih sayang. Sebetulnya kalau Allah itu ingin nyiksa orang, nyegerakan bisa aja. Tapi enggak, dia beri kesempatan. Beri kesempatan. Nah, kalau dia enggak juga, udah nanti enggak ada tempat berlindung lagi. Jadi, makanya sebelum kita mendapatkan azab, dapatkan dari Allah itu, udah baliklah ke jalan Allah. Sebetulnya kalau orang itu mau melihat sejarah, ya di Quran dari sejak Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Soleh, Nabi Musa, coba orang yang zalim dihancurkan semua. Dihancurkan semua. Tapi kalau tidak, ya ikut hancur juga kita. Baik, kita lihat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu wa ja'alna limuhlikihim maw'ida. Shadaqallahul azim. Yang perempuan ada? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan penduduk negeri itu telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka. Shadaqallahul azim. Allah katakan penduduk negeri yang telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim, sudah banyak sekali di ayat Allah itu. Cerita Nabi Nuh, berapa kali Allah ulang-ulang di Quran. Cerita Nabi Soleh, bukannya sekali, diulang lagi. Cerita Nabi Lut, umatnya Jawa. Dihancurin semua itu. Tapi apa Allah langsung menghancurkan? Enggak. Kasih kesempatan dulu. Siapa tahu dia masih ada mau baiknya. Kesempatan lagi. Siapa tahu dia masih ada mau baiknya. Enggak juga, ya udah dihancurin. Dihancurin. Nah, makanya hidup kita ini banyak Allah berikan contoh-contoh yang supaya kita ini menyadari pilihan cuma dua, baik surga, buruk neraka, dunia dan akhirat. Nah, jadi makanya hidup kita di dunia ini, kalau kita misalnya benar-benar mencari, Allah kasih. Allah kasih. Dia minta, terus Allah kasih. Sama juga kayak Nabi Musa dulu. Setelah dia bisa Firaun dimasukkan ke laut, akhirnya dia minta kepada Allah, ya Allah, ada nggak orang yang lebih supaya aku bisa belajar, ilmunya tinggi? Ya, kata Allah, ada. Siapa? Nabi Khidir. Nabi Khidir. Nah, dia minta dikasih oleh Allah. Ketemu dia dengan Nabi Khidir. Ketemu. Jadi ini sampai Allah katakan, kalau orang itu minta aja kepada Allah, dia minta terus dikasih. Begitu sayangnya Allah sama kita. Coba kita lihat ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain au amdiya huquba. Shadaqallahul azim. 60 sampai 82. Coba yang perempuan baca. Yang perempuan. Yayas, baca Yayas. 60 sampai 82. Suratnya berapa? Yayas, ya. Itu berapa? 18. 18, 60 sampai 82, Ustazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya,
Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun. Maka ketika mereka sampai ke pertemuan dua laut itu, mereka lupa ikannya. Lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. Maka ketika mereka telah melewati tempat itu, Musa berkata kepada pembantunya, "Bawalah kemari makanan kita. Sungguh kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini." Shadaqallahul-Azim. Terus sampai 82. Dia pembantunya menjawab, "Tahukah engkau ketika kita mencari tempat berlindung di batu tadi? Maka aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali setan. Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Dia berkata, itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang benar, yang telah diajarkan kepadamu untuk menjadi petunjuk?" Dia menjawab, "Sungguh engkau tidak akan sanggup sabar bersamaku. Dan bagaimana engkau akan dapat bersabar atas sesuatu sedangkan engkau belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?" Dia Musa berkata, "Insya Allah akan engkau dapati aku orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam urusan apapun." Dia berkata, "Jika engkau mengikutiku, maka janganlah engkau menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku menerangkannya kepadamu." Maka berjalanlah keduanya, hingga ketika keduanya menaiki perahu lalu dia melubanginya. Musa berkata, "Mengapa engkau melubangi perahu itu? Apakah untuk menenggelamkan penumpangnya? Sungguh engkau telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar." Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku?" Musa berkata, "Janganlah engkau menghukum aku karena kelupaanku, dan janganlah engkau membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku." Maka berjalanlah keduanya hingga ketika keduanya berjumpa dengan seorang anak muda, maka dia membunuhnya. Musa berkata, "Mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih, bukan karena dia membunuh orang lain? Sungguh, engkau telah melakukan sesuatu yang sangat mungkar." Dia berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa engkau tidak akan mampu sabar bersamaku?" Musa berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu setelah ini, maka jangan lagi engkau memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya engkau sudah cukup bersabar menerima alasan dariku." Maka keduanya berjalan, hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. Mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh di negeri itu. Lalu dia menegakkannya. Musa berkata, "Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu." Dia berkata, "Inilah perpisahan antara aku dan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar terhadapnya. Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu. Dan adapun anak muda kafir itu kedua orang tuanya mukmin. Dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Kemudian kami menghendaki sekiranya Tuhan mereka menggantinya dengan seorang anak laki lain yang lebih baik kesuciannya daripada anak itu, dan lebih sayang kepada ibu bapaknya. Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua, dan ayahnya seorang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya. Shadaqallahul Azim. Kita lihat ini cerita Nabi Musa kan setelah Firaun masuk laut. Jadi Nabi Musa itu berdoa ingin bertemu dengan
seorang yang tempat dia belajar yang lebih hebat lagi. Ya Allah kasih, ya doa. Saya petunjuknya, ilhamnya itu dia ada di pertemuan dua lautan. Kalau ada yang aneh situ, ya itulah dia. Makanya dia ajak muridnya itu untuk jalan pinggir laut. Nah, dia bawa persiapan makanan, bawa ikan. Nah, setelah dia jalan pinggir laut, dia jalan lama, ya lewatin pertemuan tadi itu. Lewatin, terus Musa bilang sama muridnya itu, mana tadi makanan, kita makan dulu. Nah, muridnya bilang, ya yang mau kita makan itu tadi ikannya itu dengan aneh melompat ke laut. Loh, katanya Musa, yang kita cari itu tempat yang aneh itu. Wah, balik lagi ke pertemuan dua laut itu. Jadi dia balik lagi ke pertemuan dua laut itu, dia tunggu sebentar, ya datanglah seorang hamba Allah yang Nabi Allah Khidir itu. Dia ingin berguru belajar. Kata Nabi Khidir, nanti takut kamu nggak bisa sabar. Nabi Musa bilang, loh, nggak bisa sabar gimana? Belum dicoba, coba dulu. Belum dicoba udah bisa sabar. Nah, coba nanti syaratnya itu kamu bisa sabar, jadi jangan bertanya dulu sebelum perjalanan selesai. Kita ikut saya, ikutlah dia. Ikut naik kapal, kapalnya ini dibolongin. Ya Musa langsung tanya, lu kok dibolongin? Dia bilang, tadi kan sudah saya bilang tadi. Cuman, oh iya, minta maaf. Belum boleh bertanya dulu sebelum selesai perjalanan. Jadi dia bolehkan, dimaafkan. Sampai ke seberang, ketemu sama anaknya, Nabi Khidir langsung membunuh anak itu. Loh, kok katanya dibunuh? Orang masih kecil, nggak bersalah kok dibunuh. Kata Nabi Khidir lagi, loh kan gimana tadi janjinya? Kan tadi kan nggak boleh tanya dulu. Nabi Musa minta maaf lagi. Saya yang salah. Ya, berilah kesempatan saya sekali lagi supaya saya bisa masih mengikuti perjalanannya. Dah, dikasih. Akhirnya setelah berjalan lagi, ketemulah sama rumah. Rumah yang sudah rusak temboknya, dia benarin sampai selesai. Udah dibenarin selesai, udah nggak minta apa-apa. Nabi Musa bilang, nggak bisa lah kita minta upah. Minum kayak makan kayak kok ini nggak sama sekali. Langsung begitu aja. Kata Nabi Khidir, ada 3 kali ikut saya, kamu nggak sabar. Saya akan ceritakan apa yang pertama tadi. Yang pertama tadi adalah di depan kita naik kapal tadi. Kenapa kapal itu dirusak? Karena di depan itu ada perompak. Kalau kapalnya nggak dibolongin tadi, dia dirampok nih, diambil nih, ini kasihan sama nelayannya ini. Oh begitu, Nabi Musa kaget Musa setelah ceritain. Nah, dengan di kapalnya dirusak, akhirnya dia selamat. Jadi kapalnya nggak diambil. Dia masih bisa dimakan ikan lagi. Cari ikan lagi untuk pencariannya. Yang kedua, kenapa anak kecil tadi dibunuh? Anak kecil itu nggak berdosa. Dengan dia meninggal waktu masih kecil itu, dia surga. Dan anak ini nanti jadinya jadi orang kafir. Nah, orang tuanya bisa cari anak yang lain lagi. Nah, dia kafir. Oh, katanya Musa begitu. Iya. Makanya dia dibunuh masih kecil itu supaya dia ahli surga. Bapak ibunya nggak jadi kafir. Yang ketiga, rumah tadi yang sudah temboknya udah hancur tadi diperbaiki. Kenapa kita nggak minta apa-apa tadi? Itu rumah anak yatim.
Rumah anak yatim. Di bawahnya itu ada simpanan emas milik anak yatim. Orang tuanya orang soleh. Oh, begitu. Nah, akhirnya Nabi Khidir ninggalin Nabi Musa sendiri. Baru dia mikir, ya Allah, katanya. Ilmunya Nabi Khidir itu hebat sekali. Nah, ini pelajaran buat kita, berarti kalau ada orang salah, diperingatkan sekali, masih juga dua, masih juga tiga, masih juga ya sudah, bismillah. Berarti dia memang nggak ingin ada kebaikan. Nah, kalau kita lepas itu biasanya ada hikmahnya dia. Dia belajar di tempat lain, nanti dia hati-hati. Pelajaran yang kedua bagi kita, lihat ini. Kalau orang tuanya orang soleh, dia meninggal, anaknya pun masih Allah kirim untuk orang memperhatikan. Ya perhatikan, nah orang diperbaiki rumahnya sampai selesai, tembok-temboknya diberesin semua. Ini Allah yang ngirimnya, Nabi Musa sama Nabi Khidir ini sampai selesai. Begitulah kalau orang tuanya orang soleh, dia anak yatim, masih dikirim Allah untuk memperhatikan itu. Jadi orang soleh itu memang luar biasa itu. Satu. Yang kedua, itulah kalau kita, perhatian kita kepada anak yatim itu sungguh sangat mulia sekali. Sangat-sangat mulia sekali. Mudah-mudahan kita itu menjadi orang yang istiqomah di jalan Allah. Kenapa? Kalau kita istiqomah di jalan Allah, Allah yang menjaga kita. Allah yang menjaga kita, dan memang dalam Quran ini ada dua pahala yang paling besar itu. Satu, sabar. Yang kedua, pahala kedua tadi ngaji. Ngaji. Sabar, ngaji. Sabar, coba kita lihat sabar. Surah 39 ayat 10. 39, 10. Silakan siapa yang baca langsung 39, 10. Ustaz Imran. Ya Ustaz. 39, 10. Chat unmute-nya dulu, Ustaz. Baca. Oke, kalau dia belum itu, mungkin yang lain aja dulu. Siapa yang perempuan, yang lain lagi yang ikut? Silakan, siapa aja? 39, 10. Kenceng aja, baca aja. Ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas, hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Shadaqallahul azim. Jadi orang yang beriman, kalau dia bertakwa, dengan dia takwa itu dunianya dia dapat, akhiratnya, dunianya udah terasa kok balasan Allah. Akhiratnya apalagi? Nah, di mana katakan pahala yang paling besar itu sabar. Masya Allah. Sabar. Syarat di Khidir tadi itu sabar. Nah, kemudian pahala yang kedua yang paling besar itu ngaji. Ngaji itu pahala yang besar. Kok ngaji? Ya, coba kita lihat aja coba. Surah 17 ayat 9 itu. 17, 9. Coba ya. Yang perempuan lagi coba. Siapa lagi yang perempuan lagi?
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling luas dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang lebih besar. Shadaqallahul azim. Allah dengan Quran ini memberikan petunjuk kepada kita jalan yang paling lurus. Di antara jalan-jalan yang lurus, ini Quran paling lurus. Makanya kalau orang ingin hidupnya jalannya lurus, ya ngaji. Ngaji. Dia ngaji, itu jalan lurus. Dan juga dia amalkan, dia beriman, beramal soleh. Hasil ngaji itu, maka Allah dan dia akan mendapatkan pahala yang besar. Oh, besarannya Allah itu kan kayak besar kita. Besar kita terbatas, besarnya Allah itu, nggak terbatas itu. Yang ngaji itu pahalanya besar. Kita lihat lagi surat 18, 1, 2, dan 3. 18, 1, 2, dan 3. Silakan yang baca. Silakan siapa aja, 18, 1, 2, dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab Al-Quran. Dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh bahwa mereka akan mendapatkan pembalasan yang baik, mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Shadaqallahu. Jadi Allah dan Quran ini, Allah turunkan Quran ini adalah satu kitab yang kiaman, yang dilurus dia. Kita bisa mati, Quran akan mati. Kita ini, jadi Quran itu tidak akan berubah. Dia malah justru berubah kita. Quran itu nggak akan berubah. Sampai sekarang sudah 14 abad, masuk 15 abad. Satu huruf pun nggak ada itu yang berubah. Ingatkan, siapa yang beriman beramal soleh dapat balasan baik. Siapa yang nggak beriman beramal soleh dapat balasan buruk. Dan dapat pahala juga yang kekal. Coba. Luar biasa itu. Kita lihat lagi suratnya 20, ayatnya 120, ayatnya 101, Yayas. 20, 101, Yayas. Ustazah Yayas. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa berpaling darinya Al-Quran, maka sesungguhnya dia akan memikul beban yang berat pada hari kiamat. Mereka dalam keadaan itu, dan sungguh buruk beban dosa itu bagi mereka pada hari kiamat. Shadaqallahul azim. Allah katakan siapa yang berpaling dari Quran ini, dia memikul dosa besar. Memikul beban dosa yang sangat besar. Masya Allah, berarti wajib kita ngaji, memang wajib. Bukan dosa. Dan dosanya kekal, nggak akan hilang-hilang. Kali dia ngaji, baru hilang. Masya Allah, Masya Allah. Dan Allah katakan orang yang ninggalin Quran ini, hidupnya sulit, hidupnya sempit. Pikirannya sulit, hidupnya sempit. Ya, karena dia ninggalin Quran. Surat 20, 124. 124 sampai 127. 20, 124 sampai 127. Ya, Yayas lagi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan siapa yang berpaling dari peringatanku,
maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu aku dapat melihat. Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Dan demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas dan percaya kepada ayat-ayat Tuhannya dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya. Sungguh azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Maka tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka orang-orang musyrik berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan. Padahal mereka melewati bekas-bekas tempat tinggal mereka umat-umat itu. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Shadaqallahul azim. Jadi Allah katakan bahwa siapa saja yang ninggalin Quran ini, hidupnya sempit, hidupnya sulit. Masya Allah. Di dunianya hidupnya sempit, hidupnya sulit, dan di hari kiamat nanti dia adalah dibangkitkan dalam keadaan buta. Dia protes kepada Allah, loh kau bisa jadi buta begini. Ya Allah bilang, dulu Quran kamu cuekin aja, ya aku juga cuekin juga, melekin matamu. Azab Allah di akhirat ini lebih berat dan lebih kekal. Kalau kamu melihat Allah katakan sejarah, betapa banyak generasi yang Allah hancurkan. Kenapa? Karena ninggalin Quran. Dihancurin oleh Allah. Ya kamu cekin Quran, ya dihancurin aja oleh Allah. Kayaknya ngaji itu, aduh, insya Allah luar biasa. Luar biasa. Kayaknya kalau orang itu ingin hidup itu lapang, bahagia, senang, ya ngaji. Coba surah 58 ayat 11. 58 11 Ustazah. 58 11 Ustazah. Ya yes. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Jadi Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu diundang, kalau kamu diajak untuk menghadiri majelis taklim, Allah katakan, maka hadirilah majelis taklim itu. Lapangkan waktu. Kalau kamu lapangkan waktu, Allah juga akan melapangkan juga kehidupan kamu. Ini ngaji. Ngaji. Kalau kamu disuruh berdiri, berarti mengamalkannya. Perintahnya kerjain, larangan jauhkan. Udah Allah katakan, bukan saja lapang, diangkat harkat derajatnya, kasih iman, kasih ilmu. Dan dengan ngaji ini juga menghapuskan dosa-dosa kita yang paling bejat kita kerjakan masa-masa lalu. Coba lihat surat 39. 39 ayatnya 33, 34, 35. Coba tuh siapa tuh anak-anak yang di rumahnya M. Khairon Nasir. Coba baca lagi tuh. 39, 33, 34, 35. Ya, baca. Ayat berapa? 33, 39, 33 sampai 35. 33 sampai 35. 33. Oke. Kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang yang membawa kebenaran Muhammad
dan orang yang membenarkannya, mereka itulah orang yang bertakwa. Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhannya, demikianlah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. Agar Allah menghapus perbuatan mereka yang paling buruk yang pernah mereka lakukan dan memberi pahala kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Jadi Allah katakan orang-orang yang membawa Quran siapa? Rasulullah. Bawa Quran pertama, mengamalkan Quran pertama Rasulullah. Dan orang-orang yang mempercayai Quran, ya kita. Kalau kita nggak percaya Quran, mungkin kita kaji. Kita percaya bahwa yang Quran ini benar, nggak berubah, pagi ngaji, malam ngaji, sore ngaji. Nah, Allah katakan ini, orang ini yang seperti ini, ya diberikan oleh Allah itu. Diberikan oleh Allah, Masya Allah. Hadiah dari Allah itu luar biasa. Dunianya dia dikasih. Dunianya dikasih, akhiratnya dia dikasih. Dunianya apa Allah katakan mereka itu orang bertakwa. Bagi mereka itu apa yang dia inginkan Allah katakan diberi oleh Allah. Masya Allah. Dan doa dikabulin. Itulah perbuatan yang baik Allah katakan. Yang lebih menarik lagi apa? Dosa-dosa kita yang paling bejat kita pernah kerjakan masa lalu. Semuanya. Dan dibalas lagi kebaikan-kebaikan kita ngaji ini yang lebih baik lagi dari apa yang kita kerjain. Masya Allah. Luar biasa itu. Nah, makanya ngaji itu pahalanya besar sekali. Hapuskan dosa-dosa kita yang lalu. Dikasih lagi amal yang lebih baik lagi. Nah, mudah-mudahan Allah berikan berkah pada kita. Allah selamatkan kita. Allah sehatkan kita semuanya. Allah berikan pada kita berkah dunia akhirat. Terutama pengajian Al-Kautsar yang di PLN. Mudah-mudahan juga Allah selamatkan. Allah sehatkan. Allah berkahi keluarganya dunia dan akhirat. Dan kita semuanya hadir ini diberkahi Allah dunia akhirat. Demikianlah kajian kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.